Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini aman dan damai, kemudian anak-anakku sekalian bisa mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Yang memimpin doa disilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mulai kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada pertanyaan dari Pak. Tahukah kalian dengan gambar ini? Ini gambar ini. Ada berapa? Ada apa di situ nampaknya? Ada gunung. Gunung apa saja? Gunung Ya. Atau cerita? Ada siapa yang bisa bantu? Cerita rakyat. Ade, coba lanjutkan. Diceritakan sebagai cerita dongeng. Dongeng, cinta segitiga. Cinta segitiga. Ada tiga hal ini diceritakan dalam cerita Ende, Pulau Ende yang ada Pulau Ende, ada Gunung Meja dan Gunung Iya. Ada satu lagi. Apa? Gunung Meja sudah. Ceritanya, coba siapa sudah mendengar ini gunung kok bisa berkelahi? Berarti itu ada kaitan dengan cerita apa? Cerita rakyat atau lebih dikenal dengan nama hikayat. Hikayat yaitu kita mengidentifikasi dan melihat nilai dari hikayat. Pembelajaran kita hari ini dari gambaran-gambaran tadi ada gunung Iya. Mengapa kita harus ambil Gunung Meja yang menjadi hikayat dari cerita ini? Mengapa? Karena memang supaya kita tahu NTT itu juga punya hikayat. Kita boleh mempelajari hikayat orang lain. Ya, kita lihat kembali, lihatnya apa saja? Kesaktian lebih diutamakan itu adalah ini. Kesaktian, kemudian kemustahilan, dan yang keempat ini adalah anonim. Anonim artinya pengarangnya tidak diputra, bukan tidak ditulis, tapi tidak diketahui. Ya, karena ini cerita lama sekali. Ini bisa di Sudah. Ya, coba baca sama-sama. Yang pertama nilai hubungan antara manusia dengan sang contoh yang kita sering lakukan, anak-anak sekalian lakukan di sini, karena kita hidup berasrama, sholat 5 waktu. Hubungan vertikal antara kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi kita bersahaja, kita harus tunduk kepada sang pencipta sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai moral itu berhubungan dengan apa? Etika, akhlak. Di sini kan diajarkan juga akhlaknya. Berarti itu berkaitan dengan moral. Sosial berarti sosial, ya, hubungan
berasrama, bagaimana kita berhubungan dengan teman kita. Kita harus baik dengan teman. Ada sesuatu yang kita punya, kita wajib kasih ke teman-teman kita. Nah, itulah hubungan atau nilai sosial. Jadi yang harus kita tujuannya itu bukan hanya kita menyelesaikan pembelajarannya hari ini tepat waktu, ada nilai tidak, tapi tindak lanjut dari pembelajaran hari ini adalah kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kita mengimplementasikan, tetapi kita harus sebarkan nilai-nilai kebaikan itu kepada sesama kita. Bisa tidak anak-anak? Bisa. Oke. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah tahu karakteristik dan nilai-nilai. Ya, selanjutnya minggu lalu kan kita sudah berkelompok. Jadi kelompok yang sama, coba kita melihat kembali. Tulisannya itu sudah sesuai dengan ini atau belum? Itu cepat saja supaya kita bisa presentasi di depan kelas. Silakan duduk berkelompok. Coba kita lihat di layar. Coba perhatikan di layar semua. Perhatikan di layar. Nah ini, coba digeser. Ya, tampil pertama adalah Photoshop. Mana kelompok Photoshop? Ya. Lanjut. Berdirinya kami berdua di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karakteristik dan nilai hikayat dari cerita rakyat yang berjudul Maniloro. Setibanya di istana Wefulan, mereka disambut raja dan permaisuri kerajaan Wefulan. Saat berada di hadapan raja Wefulan, Putri Betedo bersama Maniloro segera bersujud memohon ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini. Maafkan Dinda, wahai ayahanda dan ibunda, ucap sang putri penuh penyesalan. Restuilah pernikahanku dengan Maniloro, pintanya lagi. Melihat kesungguhan dan ketulusan cinta Betedo dan Maniloro, akhirnya sang raja, permaisuri dan Manebot memaafkan dan merestui pernikahan mereka. Sejak itu, Maniloro dan Betedo hidup bahagia selamanya. Dari cerita yang telah dibacakan, terdapat karakteristik dan nilai hikayat. Karakteristik yang pertama, kesaktian tokoh. Kesaktian tokoh yaitu bisa terbang, yang kedua akan hukuman dari kakaknya, tersungkur ke tanah dan langsung meninggal dunia. Yang kedua, kemustahilan. Yang pertama, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, membawa mayat dengan cara terbang. Yang ketiga, istana sentris. Ya. Cerita di istana sentris. Ceritanya itu menjelaskan tentang di sekitaran istana atau di lingkungan istana. Yang keempat, anonim. Yang betul bahwa tidak ada pengarang. Tidak ada yang mengarang cerita tersebut. Setelah itu, nilai hikayat. Yang pertama, nilai pendidikan, yaitu berusaha mencapai apa yang diinginkan. Yang kedua, nilai religius, selalu meminta restu pada Tuhan untuk menghidupkan Betedo. Yang ketiga, nilai moral, selalu berkata jujur. Yang kedua, meminta izin kepada orang tua untuk merestui pernikahan. Yang ketiga, meminta maaf. Yang keempat, nilai sosial, hidup harus saling mencintai sesama pasangan atau manusia. Yang kedua, membangun chemistry antara suami dan istri. Sesi selanjutnya, sebelum kami menutup, kepada teman-teman yang ingin memberi usulan, dipersilakan. Silakan yang bertanya atau berikan usul. Marni, silakan. Baik, dipersilakan. Tanggapan atau usulan kepada teman-teman yang lain? Oke, dipersilakan. Perkenalkan. Mau memberikan tanggapan atau usulan? Silakan. Kenapa
Ya, alasan loro kenapa harus dia mendengar apa? Karena yang mendengar senandung yang dinyanyikan oleh Betedo, Iya. dia terkagum. Ada dua yang Maniloro datang ketika ayahnya sakit atau yang pertama. Silakan jelaskan. Ulangi lagi. Karena Maniloro merasa terkagum dengan senandung yang dinyanyikan oleh Betedo. Iya. Dia penasaran dengan siapa yang menyanyikannya, jadi dia mendatangi rumah tersebut. Baik. Ada lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin memberi usulan? Baik, tidak ada, maka kami akan mengakhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, itu ada waktunya. Itu ada waktunya, jadi terjadi kalian simpulannya itu adalah tadi anak-anak sekalian sudah bagus dan menyimpulkan luar biasa. Jadi kesimpulan dari bahasa sendiri adalah kita bisa mengetahui, mengidentifikasi nilai-nilai hikayat dan karakteristiknya supaya apa? Kita bisa ya, intinya itu mengimplementasikan. Kemudian kita bisa menambah literasi, kita menambah pengetahuan kita, kerja kelompok dan segala macam. Tujuannya apa, anak sekalian? Supaya dilatih dari sekarang supaya anak sekalian itu bisa berdiri di depan, bisa bekerja sama. Suatu saat nanti anak-anak ini akan menggantikan para pemimpin-pemimpin di masa depan. Amin. Kalian pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan hari ini? Seruan. Seru. Ya, melatih untuk berbicara di depan. Iya, melatih berbicara. Kemudian perasaannya apa sekarang? Senang. Epic yo. Kode apa perasaannya? Senang. Senang sekali. Menambah. Wawasan. Oke. Ada lagi. Nihan konsentrasi ke sini dulu. Perasaannya apa hari ini? Coba jangan dipilih dulu. Konsentrasi. Rama, apa perasaanmu sekarang? Bahagia. Apa yang membuat kamu bahagia? Bisa bekerja kelompok. Bisa bekerja kelompok. Ya, semuanya kan wajahnya cerah-cerah, cantik dan Amin. luar biasa. Pandu luar biasa. Cerah ya. Baik anak-anak sekalian, untuk sebelum kita melihat kita tahu pembelajaran berikutnya, coba lihat di e-learningnya ada refleksi. Coba lihat di kelasnya, kemudian kita melihat refleksi. Kerjakan refleksi itu sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Kalau yang bilang yang belum sempurna disampaikan supaya itu menjadi evaluasi guru ke depan. Jadi kerja yang jujur. Silakan. Lalu diisi, nanti di copy form ini ke Google lalu dikerjakan. Oh ya, sudah muncul. Silakan. Baik anak-anak sekalian, minggu depan kita mempelajari itu unsur pembahasannya. Kemudian kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita mengucapkan doa kepada majelis. Subhanallah.